Halo, perkenalkan nama saya Firmansyah Fijri dengan NIM 19106111074. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum internasional dan apa saja yang termasuk sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Nah, di dalam sumber hukum internasional dikenal pula sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum material. Menurut Starke, sumber hukum internasional dalam arti material diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Dalam sumber hukum material, isinya dapat berupa prinsip-prinsip yang menentukan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sumber hukum formal. Menurut Burley, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Dengan kata lain, sumber hukum formil adalah perjanjian internasional atau treaty dan kebiasaan internasional atau international custom. Menurut Sarjana Hukum Internasional, sumber-sumber hukum internasional digolongkan menjadi 5, yakni 1. Kebiasaan internasional, yang kedua traktat, yang ketiga keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, yang keempat karya-karya hukum, yang kelima ketetapan lembaga internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional digolongkan menjadi 1. Perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional atau International Custom. Yang ketiga, prinsip hukum umum atau General Principle of Law. Yang keempat, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli. Yang kelima, keputusan badan perlengkapan dan lembaga internasional. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Contohnya adalah perjanjian antara negara dan organisasi internasional. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau international custom. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 sub B mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Adapun syarat kebiasaan internasional adalah harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang berdasari sistem hukum modern. Yang keempat, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli. Berlainan dengan sumber hukum utama atau primer yang telah dibahas, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer. Dan yang terakhir adalah keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional. Pertumbuhan dari lembaga atau organisasi internasional itu tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional. Walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih.